sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat anak-anak Ibu yang merayakannya. Nah, di sini Ibu punya beberapa barang, beberapa benda. Ya, ada botol aqua, kemudian ada pisau, kemudian ada parfum, ada gelas yang berisi air. Semua ini adalah materi. Ya, ada yang berupa zat padat, ada yang berupa zat cair, ada juga yang berupa gas. Nah, seperti di sini ada parfum yang di dalamnya alkohol. Nah, sebenarnya dari tadi Ibu sudah sampaikan mengenai materi. Apa itu materi? Nah, simak nanti penjelasan Ibu mengenai materi. Kita mulai dari pengertian materi. Apa itu sebenarnya materi? Materi adalah segala hal yang menempati ruang dan memiliki massa. Seperti misalkan tadi ada emas, kemudian ada garam, ada air, kemudian ada gas. Mereka semua menempati ruang dan memiliki massa. Nah, pertanyaan Ibu, apakah gas juga memiliki massa? Untuk membuktikan hal tersebut, mari kita lihat gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan dua buah balon yang diisi dengan gas. Hal tersebut menunjukkan bahwa gas mampu menempati ruang. Kedua balon dalam posisi seimbang. Itu menunjukkan bahwa massa kedua balon adalah sama. Nah, ketika salah satu balon diledakkan, maka posisi menjadi tidak seimbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa balon tersebut memiliki massa yang berbeda. Jadi dapat dibuktikan bahwa gas dapat menempati ruang dan memiliki massa. Kita lanjutkan dengan klasifikasi materi. Berdasarkan bentuknya, materi itu dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Gambar di atas menunjukkan susunan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan gambar, kita bisa lihat yang nomor A itu adalah susunan partikel pada zat padat. Kalau kita lihat susunan partikel pada zat padat sangat berdekatan dan beraturan. Hal itulah yang menyebabkan sifat zat padat, yaitu bentuknya selalu tetap. Kemudian volumenya juga tetap. Kemudian susunan partikel yang padat tersebut dan berdekatan tersebut mengakibatkan zat padat sulit untuk dimanfaatkan. Kemudian, gambar B menunjukkan susunan partikel pada zat cair. Jika kita lihat, susunan partikel pada zat cair jauh lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Hal tersebut mengakibatkan bentuk dari zat cair itu mampu mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang terakhir, yaitu mengenai susunan partikel pada gas. Kalau kita lihat, susunan partikel pada gas sangat berjauhan dan tidak beraturan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan bentuk dan volume dari gas itu adalah berubah-ubah, tergantung tempat atau wadah yang ditempatinya. Kita lanjut dengan pembagian materi berdasarkan komposisinya atau susunannya. Berdasarkan komposisinya, materi itu dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Zat tunggal atau zat murni itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Unsur tersebut ada 3 jenis. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Kemudian campuran dibedakan menjadi 2. Ada campuran homogen dan campuran heterogen.
Kemudian campuran heterogen dibedakan lagi menjadi koloid dan suspensi. Penjelasannya nanti kita simak satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu unsur. Apa itu unsur? Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia yang sederhana. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa unsur itu dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Berikut ini adalah perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam umumnya bersifat atau berwujud padat, kecuali raksa yang bersifat cair, yaitu pada suhu kamar. Kemudian unsur non-logam pada suhu kamar sebagian besar berwujud cair dan gas, dan beberapa ada yang berwujud padat. Kemudian unsur logam itu mampu menghantarkan arus listrik, sementara unsur non-logam tidak dapat menghantarkan arus listrik, kecuali karbon. Kemudian unsur logam itu dapat ditempa dan diregangkan, sementara unsur non-logam tidak dapat ditempa, karena dia bersifat rapuh. Kemudian unsur logam itu mengkilap bila digosok, sementara unsur non-logam tidak mengkilap. Contohnya pada unsur logam yang mengkilap, contohnya emas ya. Kemudian unsur logam itu dapat mengantarkan panas sehingga disebut konduktor, sementara unsur non-logam tidak dapat mengantarkan arus panas sehingga disebut isolator. Kemudian unsur logam memiliki titik didih tinggi dan titik leleh tinggi, sementara unsur non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Kemudian unsur semi-logam itu memiliki sifat logam dan sifat non-logam sehingga disebut semikonduktor. Berikut adalah tata cara penulisan lambang unsur. Yang pertama, unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Berikutnya, yang nomor B, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. C, pada unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka penulisan dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, lambang unsur karbon itu diawali dengan huruf C, maka lambang dari unsur karbon ditulis dengan huruf C dan ditulis huruf kapital. Kemudian ada kalsium. Kalsium juga diawali dengan huruf C, sama dengan karbon. Karena sama, maka untuk kalsium harus ditambahkan huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah A, maka A harus ditulis dengan huruf kecil, sementara C-nya baru ditulis dengan huruf besar. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai tata cara penulisan lambang unsur. Kita lanjut dengan senyawa. Nah, apa itu senyawa? Ya, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuk berdasarkan reaksi kimia. Salah satu contoh senyawa adalah natrium hidroksida atau dilambangkan dengan huruf NaOH. Natrium hidroksida ini terdiri dari unsur-unsur, yaitu natrium atau Na, kemudian oksigen atau O, dan hidrogen atau H. Jadi, sekali lagi, senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari unsur-unsur. Kita lanjut dengan penulisan nama senyawa. Yang pertama, senyawa yang berasal dari unsur logam dan non-logam. Maka, tata cara penulisannya adalah nama logam ditambah nama non-logamnya ditambah akhiran ida.
Nah, mari kita lihat contohnya. Ada NaCl. NaCl terdiri dari unsur logam Na yang dibaca natrium dan unsur non-logam Cl yang dibaca klor. Sehingga NaCl itu dibaca natrium klorida. Jadi nama unsur logamnya natrium ditambah nama unsur non-logamnya klor ditambah akhiran ida sehingga menjadi natrium klorida. Kemudian contoh yang kedua ada Ki. Ki terdiri dari unsur logam K yang dibaca kalium dan unsur non-logam I yang dibaca iodin. Sehingga Ki itu memiliki nama kalium iodida. Nama unsur logamnya adalah kalium ditambah nama non-logamnya adalah iodin ditambah akhiran ida sehingga menjadi kalium iodida. Ya, seperti itu penjelasan mengenai nama-nama senyawa. Kemudian yang kedua, jika senyawa itu terdiri dari unsur non-logam, kedua-duanya adalah unsur non-logam, maka tata cara penamaannya adalah jumlah unsur atom yang pertama ditambah nama unsur non-logam yang pertama ditambah jumlah unsur atom yang kedua ditambah nama unsur non-logam yang kedua ditambah akhiran ida. Contohnya adalah N2O. Huruf 2 di sana harusnya ditulis di bawah ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di LKS. N2O itu dibaca dinitrogen monoksida. Karena jumlah atom unsur yang pertama adalah 2, maka dibaca di. Kemudian unsur pertama itu N, jadi dibaca nitrogen. Kemudian jumlah atom yang kedua adalah 1, jadi dibaca mono. Kemudian unsur yang kedua adalah O, yaitu oksigen, jadi dibaca kemudian ditambah akhiran ida, jadinya monoksida. Kalian bisa lihat nama-nama jumlah atomnya di LKS halaman 44. Kemudian contoh yang kedua adalah P2O5. Ingat angka 2 dan angka 5 ditulis di bawah. Cuman di sini tidak bisa Ibu tulis di bawah. P2O5. Jumlah atom unsur non-logam yang pertama adalah 2. Atau jumlah atom P adalah 2 sehingga dibaca di. Kemudian ditambah fosfor. Kemudian ditambah jumlah atom unsur non-logam yang kedua yaitu oksigen adalah 5, dibaca penta. Kemudian ditambah unsur non-logam yang kedua adalah O, oksigen, ditambah akhiran ida. Sehingga P2O5 dibaca difosfor pentaoksida. Demikian penjelasan mengenai tata nama senyawa. Jadi ada 2 jenis. Materi yang terakhir berdasarkan zat-zat yang menyusunnya adalah campuran. Campuran adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis zat, di mana zat-zat dari zat pembentuknya masih ada. Misalkan campuran antara air dengan pasir. Di situ kita masih bisa membedakan mana pasir, mana airnya. Jadi sifat-sifat dari zat pembentuknya masih kelihatan atau masih ada. Seperti yang kita ketahui, campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen atau disebut dengan larutan dan campuran heterogen. Dan campuran heterogen itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Berikut adalah tabel antara perbedaan antara larutan, kemudian koloid dan suspensi. Berdasarkan tabel, bisa kita lihat bahwa larutan itu bersifat homogen. Zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra.
Kemudian semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Larutan juga berada pada satu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Contohnya larutan gula, larutan garam, spiritus, dan yang lainnya. Jadi larutan-larutan tersebut meskipun kita saring, kita tidak akan bisa membedakan zat-zat dari penyusunnya. Dan antara gula dengan air, kalau sudah terlarut, kita tidak bisa membedakan mana air, mana gula. Kemudian untuk koloid, dia secara makroskopis bersifat homogen. Jadi secara kasat mata, kalau kita lihat langsung, dia kelihatan terlarut. Tetapi secara heterogen, jika diamati dengan mikroskop ultra, dia bersifat heterogen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan dia menggunakan mikroskop ultra, kita bisa lihat antara zat-zat penyusunnya. Kemudian partikel koloid, dia berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dia berada pada dua fase, kemudian umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya sabun, susu, santan, jeli, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah suspensi. Suspensi atau dispersi kasar. Dia bersifat heterogen. Kemudian berada pada dua fase, partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian tidak stabil. Suspensi ini dapat disaring. Contohnya air sungai yang keruh. Air sungai yang keruh, kalau kita saring, kita bisa membedakan mana kerikil, kemudian mana airnya. Jadi itulah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Jadi ada 3 jenis campuran. Sebenarnya ada 2, campuran homogen dan heterogen. Campuran heterogen dibedakan lagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Demikian penjelasan mengenai klasifikasi materi berdasarkan zat-zat yang menyusunnya. Nah, setelah video pembelajaran ini, silahkan kerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.